Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Universitas Muhammadiyah Bengkulu merupakan universitas swasta terbesar nomor 1 di Bengkulu yang memiliki konsep pendidikan berbasis Islam dengan budaya akademik Islami sebagai strategi pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Setiani, NPM 206-220-1108, Prodi Akuntansi 5A, Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Dosen Pengampu Ibu Hesti Setioreni SAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 9 yang berjudul Akuntansi untuk Valuta Asing, Transaksi dalam Mata Uang Asing. Yang pertama itu ada 1. Perdagangan internasional dan transaksi dengan mata uang asing. Menurut PSAK 10, pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing telah mengatur bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing, baik untuk pengakuan awal, pengukuran, maupun saat pelaporan di akhir periode. A. Konsep mata uang. Menurut SAK, jenis mata uang yang digunakan oleh entitas terkait dengan perdagangan internasional adalah 1. Mata uang fungsional, yakni mata uang yang digunakan pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Yang kedua, mata uang penyajian atau pelaporan, yakni mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang ketiga ada mata uang asing, yakni mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Adapun menurut PSAK 10, berbagai pertimbangan tersebut antara lain menurut indikator utama. Yang pertama itu 1. Paling mempengaruhi harga jual. Yang kedua, dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa suatu entitas. Yang ketiga itu mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, biaya lain, dan pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu indikator pendukung. Yang pertama, menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan atau financing. Yang kedua itu penerimaan dari aktivitas proposal operasi yang ada umumnya ditahan. Selanjutnya itu B. Jenis-jenis nilai tukar menurut SAK. Yang pertama yaitu kurs spot, yakni nilai tukar untuk realisasi segera, umumnya untuk realisasi 2 hari setelah kerja perdagangan. Yang kedua, kurs penutup, yakni kurs pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga, kurs forward, yaitu nilai tukar untuk menyelesaikan transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Selanjutnya, C. Kuotasi dan perubahan nilai tukar. Berdasarkan sudut pandang perbandingan antara mata uang terdapat 2 jenis nilai tukar, yaitu yang pertama, nilai tukar langsung adalah jumlah mata uang lokal atau fungsional yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Yang kedua, nilai tukar tidak langsung adalah jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang lokal atau fungsional. Selanjutnya, 2. Akuntansi untuk transaksi yang menggunakan mata uang asing. Menurut PSAK 10, terdapat 3 kelompok transaksi yang termasuk dalam mata uang asing. Yang pertama yaitu 1. Transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa yang harganya didominasikan dalam suatu mata uang asing. Yang kedua, transaksi pinjam-meminjam dana ketika jumlah yang merupakan utang atau piutang didominasikan dalam suatu mata uang asing. Yang ketiga, transaksi pelepasan atau perolehan aset, pengadaan atau penyelesaian liabilitas yang didominasikan dalam mata uang asing. Selanjutnya, A.
transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulasi. Dalam transaksi untuk tujuan spekulasi, entitas sengaja melakukan jual beli mata uang asing untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Menurut PSAK 71, instrumen keuangan derivatif diakui dan diukur pada nilai wajar dan selisih nilai wajarnya diakui di laba rugi. Nilai wajar sebuah forward falas adalah kurs forward yang berlaku sehingga selisih kurs forward antar periode diakui di laba rugi. Yang B, transaksi ekspor adalah transaksi penjualan barang atau jasa dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri. Atas transaksi ekspor, entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin mendominasikan dalam mata uang asing. Namun, untuk kebutuhan laporan keuangan, entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Yang B, transaksi ekspor. Transaksi ekspor adalah transaksi penjualan barang atau jasa dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri. Atas transaksi ekspor, entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didominasikan dalam mata uang asing. Namun, untuk kebutuhan laporan keuangan, entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsional. Yang C, transaksi impor adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Atas transaksi impor, entitas memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain di luar negeri yang mungkin akan didominasikan dalam mata uang asing. Yang ketiga, isu lainnya terkait transaksi menggunakan mata uang asing. A, transaksi perolehan aset tetap dalam mata uang asing. Menurut PSAK 16, aset tetap bahwa suatu aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan pada pengukuran awal. Kemudian, entitas tersebut dapat memilih untuk menggunakan model biaya atau model revaluasi untuk mengukur aset tetap pada periode setelahnya. Perolehan aset tetap dengan modal biaya. Menurut PSAK 16, aset tetap, jika aset tetap menggunakan model biaya, maka aset diakui sebesar biaya perolehannya dan selanjutnya dilakukan penyusutan dan penurunan nilai jika ada, sehingga aset tetap disajikan sebesar nilai tercatatnya. Selanjutnya itu perolehan aset tetap dengan model revaluasian. Berdasarkan model ini, aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar atau nilai revaluasian saat tanggal pelaporan dan selisih nilai wajar diakui sebagai surplus revaluasi atau penghasilan komprehensif lain atau kerugian laba rugi. Yang terakhir, B, penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan mata uang asing. Menurut PSAK 10 menyatakan bahwa suatu entitas perlu mengungkapkan 1. Jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 71. Yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah, dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Yang terakhir, ketika mata uang fungsional dan mata uang pelaporan adalah berbeda, maka entitas tersebut mengungkapkan alasan perbedaan tersebut.
Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.